Sahabat, pernahkah Anda mendengar bulan Safar itu bulan yang sial? Banyak orang tua dulu bilang kalau bulan ini banyak musibah, rumah rawan celaka, bahkan keluarga bisa kena gangguan. Tapi benarkah itu dari Islam? Nabi Muhammad SAW dengan tegas membantah anggapan itu. Tapi bukan berarti kita boleh lengah. Justru di bulan inilah, terutama habis maghrib, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Kenapa demikian? Karena maghrib adalah waktu setan berkeliaran. Rumah yang tidak dijaga zikir akan lebih mudah dimasuki gangguan setan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ajarkan kita satu doa pendek yang agung, yang luar biasa dibaca hanya 7 kali setelah ba'da maghrib di bulan Safar. Doa ini bisa jadi tameng yang kuat buat rumah, keluarga, bahkan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba jujur, pernahkah Anda merasa was-was kalau sudah masuk bulan Safar? Rasanya seperti bulan yang berat. Banyak orang tua dulu menyebut bulan ini sebagai bulan malapetaka, bulan penuh dengan musibah. Tapi apakah itu benar menurut agama Islam? Mari kita luruskan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, La adwa wala tiarah wala hamah wala safar, yang artinya tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung, tidak ada malapetaka karena suara burung hantu, dan tidak ada kesialan karena bulan Safar. Subhanallah, Islam tidak mengenal bulan sial, tapi Islam mengajarkan kita untuk waspada dan memperbanyak doa kapanpun, termasuk di bulan Safar. Dan ada satu waktu yang sangat penting yang sering kita abaikan, yaitu waktu maghrib. Kenapa maghrib? Karena di saat itulah malam menggantikan siang. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, jika malam telah datang, maksudnya waktu maghrib, tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi waktu maghrib bukan waktu yang biasa. Itu waktu rawan, waktu yang harus diisi dengan zikir, doa, dan perlindungan. Apalagi kalau waktu maghrib ini di bulan Safar. Maka saya ajak para sahabat semua, apabila setiap habis maghrib selama bulan Safar ini, bacalah doa pendek ini sebanyak 7 kali. Maka insya Allah rumah kita dijaga, keluarga kita dipelihara, hati pun tenang, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita bahas apa saja doa-doa tersebut, zikir tersebut, mohon kesediaan untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya,
kemudian subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lain. Semoga ini menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Kemudian mari kita tuliskan juga hajat, doa, cita-cita para sahabat di kolom komentar. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi. Namanya Pak Burhan, seorang pensiunan guru di daerah Jawa Tengah. Usianya sudah masuk 63 tahun. Setiap malam, khususnya saat bulan Safar, beliau punya kebiasaan yang tak pernah ditinggalkan, yaitu membaca doa, berzikir kepada Allah sebanyak 7 kali setiap ba'da atau habis maghrib. Anak-anaknya sering bertanya, "Pak, kenapa setiap bulan Safar kok Bapak rajin banget baca itu? Padahal katanya bulan sial itu cuma mitos." Pak Burhan hanya tersenyum dan menjawab, "Anakku, bukan soal sial atau tidak, tapi Bapak cuma ingin satu hal. Rumah ini dijaga Allah, kalian sehat, Bapak Ibu tenang, cukup itu saja." Dan Rasulullah ajarkan kita untuk terus berdoa, apalagi saat malam mulai datang. Tahun lalu di bulan Safar, tetangga sebelah rumahnya tertimpa musibah, yaitu korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran hebat. Api menjalar dengan cepat, bahkan merambat ke pagar rumah Pak Burhan. Anehnya, saat api hampir masuk ke dalam rumahnya, hujan turun deras tiba-tiba. Api pun padam. Petugas pemadam kebakaran pun heran. Kalau hujan telat 5 menit saja, rumah ini pasti ikut hangus. Pak Burhan hanya mengusap dada dan berkata lirih, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami." Sejak hari itu, anak-anak dan cucunya ikut rutin membaca doa itu setiap maghrib, terutama di bulan Safar. Mereka yakin doa itu bukan jimat, tapi bentuk total pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah ini bahwasanya Allah yang menjaga kita, bukan pagar, bukan CCTV, bukan tetangga, tapi doa dan tawakal yang tulus. Itulah yang menuntun perlindungan Allah hadir di waktu-waktu yang paling rawan. Jangan remehkan zikir pendek, karena bisa jadi itu pagar gaib dari Allah untuk rumah dan keluarga kita. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, Islam tidak mengenal bulan sial, tapi Islam mengajarkan kita untuk waspada dan memperbanyak doa kapanpun, termasuk di bulan Safar ini. Dan ada satu waktu yang sangat penting yang sering kita abaikan, yaitu waktu maghrib. Kenapa demikian? Karena di saat itulah malam menggantikan siang. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, jika malam telah datang, maksudnya waktu maghrib, tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi waktu maghrib bukan waktu biasa, itu waktu yang rawan, waktu yang harus diisi dengan zikir, doa dan perlindungan. Apalagi kalau maghrib itu di bulan Safar. Maka saya mengajak sahabat semua, setiap habis maghrib selama bulan Safar ini, bacalah doa agung pendek ini sebanyak 7 kali. Inilah doa agung yang dimaksud. Bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Ini bukan sekedar kalimat biasa, ini merupakan zikir para pejuang iman, kalimat yang diucapkan sahabat Nabi saat mereka terancam oleh musuh, tapi justru makin kuat imannya. Allah yang jaga mereka, dan Allah pula bisa menjaga rumah dan keluarga kita. Kenapa harus dibaca 7 kali sahabat? Karena kita ingat bahwa langit ada 7 lapis, tawaf ada 7 putaran, jumrah dilontar 7 kali, Al-Fatihah 7 ayat. Angka 7 bukan angka biasa, itu tanda kesempurnaan dan kekuatan spiritual dalam Islam. Nah, adapun kaifiah atau tata cara mengamalkannya sangatlah mudah. Yang pertama, setelah salat maghrib dan zikir, duduklah sejenak dengan tenang.
Kemudian yang kedua, hadirkan hati para sahabat, niatkan minta perlindungan dari segala musibah dan kejahatan. Yang ketiga, lalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat, boleh ditambahkan dengan bacaan pelindung lainnya seperti membaca ayat kursi, Quran surah Al-Falaq dan Quran surah An-Nas. Terakhir atau yang kelima, ulangi setiap malam selama bulan Safar. Maka insya Allah rumah kita dijaga, keluarga kita dipelihara, hati pun tenang, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bulan Safar ini bukanlah waktu untuk ditakuti, tapi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Terutama bagi kita yang sudah masuk usia senja, usia tua, usia di mana rambut mulai memutih, langkah mulai melambat, dan waktu terasa makin cepat. Inilah saat terbaik untuk memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Habis maghrib, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Gunakan waktu itu untuk meminta perlindungan Allah bagi rumah kita, anak cucu kita, dan diri kita sendiri. Doa agung pendek yang dibaca 7 kali itu, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan hanya penyejuk hati, tapi pelindung hidup kita. Jangan tunggu datangnya musibah baru kita sadar. Jangan sampai usia kita habis tanpa pernah benar-benar berserah diri kepada Allah. Masuk usia tua bukan akhir segalanya. Justru itu adalah awal perjalanan menuju husnul khotimah. Dan salah satu kunci penjaga Allah adalah doa yang dibaca dengan hati yang khusyuk. Mulailah malam ini, amalkan istiqamah dan yakinlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan menjaga karena hanya Dia sebaik-baik penjaga. Semoga Allah jaga kita, rumah kita, dan semua yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.